Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik dan selamanya Dia baik. Berjumpa lagi dengan saya dalam program Rema, sebuah program rohani yang dirancang agar hati dan pikiran kita terus terkoneksi dengan firman Tuhan, karena itulah kunci di mana iman kita bisa bertumbuh dan kita bisa memiliki hidup Kristen yang berkemenangan setiap hari. Puji Tuhan. Dalam program ini kita akan belajar firman Tuhan secara urut dari Matius sampai Wahyu. Dan hari ini kita sampai pada seri 60. Kita akan belajar dari Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Usir setan, bernubuat, dan membuat mujizat. Itulah tema Rema seri 60 hari ini. Usir setan, bernubuat, membuat mujizat. Wow, spektakuler sepertinya. Hari ini kita akan belajar beberapa hal dari 3 ayat ini. Yang pertama, siapa yang dimaksud dengan setiap orang yang disebut dalam ayat 21? Kita akan menjawab pertanyaan ini dari sisi konteks perikop dan dari sisi konteks kekinian. Dari sisi konteks perikop, kita bisa melihat keseluruhan Matius 7 ayat 15 sampai dengan 23. Yesus sedang membahas tentang nabi-nabi palsu. Dalam ayat 15, Yesus tegas memberi awasan dengan berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jadi jelaslah bahwa secara konteks perikop yang dimaksud oleh Yesus dengan sebutan setiap orang pada ayat 21 ini merujuk pada nabi-nabi palsu. Secara konteks kekinian, seperti yang telah kita pelajari kemarin, bahwa keberadaan pengajar-pengajar palsu memang nyata adanya, bahkan semakin berani menunjukkan eksistensinya. Jadi, bisa kita katakan bahwa yang dimaksud oleh Yesus dengan sebutan setiap orang dalam ayat 21 merujuk pada setiap pengajar palsu. Hal yang kedua yang akan kita pelajari, mengapa nabi-nabi palsu bisa usir setan, bernubuat, dan buat mujizat? Kita akan menanggapi pertanyaan ini dari 2 sisi juga. Dari sisi analisa ayat, perhatikan ayat 22. Ayat 22 bukanlah pengakuan dari pihak Tuhan yang menyatakan mereka memang benar-benar usir setan, bernubuat, dan membuat mujizat. Ayat 22 adalah pengakuan sepihak dari nabi-nabi palsu. Artinya, tidak ada jaminan bahwa nabi-nabi palsu tersebut memang melakukan hal-hal adikodrati seperti pengakuannya. Dari sisi Tuhan membela firman-Nya, hal-hal adikodrati yang terjadi dalam pelayanan tidak boleh selalu diartikan Tuhan berkenan dan Tuhan menyertai pelayanan para pengajar palsu. Tetapi adanya kepentingan Tuhan membela firman-Nya.
karena kenyataan para pengajar palsu memakai firman Tuhan dalam praktek pelayanannya. Hal yang ketiga, bagaimana kesudahan para nabi dan pengajar palsu? Ayat 23 tegas berkata, mereka tidak dikenal Tuhan, mereka ditolak oleh Tuhan, dan Tuhan menyebut mereka semua pembuat kejahatan. Alasannya jelas, karena mereka hidup sepenuhnya duniawi yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, awasan bagi kita semuanya, perhatikan ini baik-baik. Jangan menjadi orang percaya yang gemar mengejar hal-hal adikodrati kemana-mana. Jadilah orang percaya yang mengejar hidup yang berpadanan dengan Injil dan melakukan dengan taat kehendak Bapa, karena itu yang Tuhan kehendaki. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu dari firman-Mu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari akhir, dan pada hari-hari akhir akan ada banyak nabi palsu dan pengajar palsu. Tuhan Yesus, melalui Roh Kudus-Mu, tolong kami agar kami tidak terkecoh dengan apa yang mereka buat, Tuhan, supaya kami tidak mengikuti dan terjebak dalam pengajaran-pengajaran mereka. Roh Kudus, tolong kami agar kami menjadi pribadi atau menjadi orang percaya yang mengejar hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang berpadanan dengan Injil, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Bapakku, berdoa dalam nama Yesus. Saat ini aku berdoa bagi setiap saudaraku dimanapun berada. Engkau yang sakit, aku berdoa dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam pergumulan diberikan kemenangan. Dalam nama Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, belajar firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, dan kita percaya ketika kita mengerti firman Tuhan, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran zaman ini. Haleluya, amin. Kita telah mengikuti penyampaian firman Tuhan dalam program Rema. Jika saudara rindu mendapat pelayanan lebih lanjut dalam konseling dan doa, serta rindu mendukung pelayanan kami, silakan hubungi nomor WA 0898 6847 386 dan 0812 9332 7912. Sampai berjumpa kembali dalam seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.